Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap menerima pembelajaran? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi matematika. Nah, matematikanya kemarin sampai di faktor persekutuan. Ya, faktor persekutuan besar. Oke, kita kemarin sudah mempelajari dengan dua cara ya. Dengan dua cara, yaitu dengan cara standar atau dengan cara kita tuliskan semua faktornya dan kita cari faktor yang sama. Untuk kemudian setelah itu kita apakan ya? Kita cari kira-kira faktor persekutuannya yang sama yang mana aja. Oke, sekarang coba kita kerjakan apa yang sudah Pak Wisnu tugaskan di pertemuan atau pembelajaran sebelumnya, yaitu ya ada di halaman berapa ini? 62, 60, 64 dan 65. Nah, oke. Sekarang yang ada di halaman 62 kita bahas dulu, yaitu menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Nah, ini menggunakan kita menggunakan didata dulu atau dengan cara didata terlebih dahulu faktor-faktornya, kemudian dicari yang sama. Oke. Yang pertama, faktor persekutuan dari 6 dan 7. Apakah ada yang sama kira-kira? Coba kita tuliskan dulu faktornya dari 6 dan 7. Oke. 6 dan 7. 6 dan 7. Kalau 6 itu faktornya berapa ya? 1 ya, 1, 2, 3, dan 6. Kalau 7 faktornya ya 1 dan 7 karena 7 merupakan bilangan prima. Jadi di sini bisa kita lihat faktor persekutuan atau ya faktor yang sama dari 7 dan 6, yaitu angka berapa? 1 ya. Jadi keduanya bisa dibaginya dengan angka 1 saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya faktor persekutuan dari 18 dan 7. Faktor dari 7 dulu saja kita tuliskan. Kira-kira faktornya adalah 1 dan 7. Kalau 18 faktornya ya 1, 2, lalu 3 bisa, 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, 6. Oke, 6 bisa dan 9 juga 18. Nah, ini berarti di situ faktor persekutuannya berapa? Nah, ini sama-sama 1 juga. Oke, sekarang kita lingkari terlebih dahulu. Kita beri lingkaran biar lebih jelas mana yang merupakan faktor persekutuan, yaitu nah di sini. Oke, 1. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 itu faktor persekutuan dari 15 dan 24. Coba kita tuliskan faktor dari 15 itu angka berapa saja. 1 bisa, 2 tidak bisa, 3 oke, lalu 5, terus berapa lagi ya? Sudah? Oke, sudah, ini aja. Dan 15 itu sendiri. Sekarang 24 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, lalu berapa ya? 7. Nah, 8 bukan, 9 bukan, 10 bukan, 12 dan 24 itu sendiri.
Oke. Ini kira-kira faktor dari 15 dan 24. Kira-kira sampai di sini yang merupakan faktor persekutuan besar yang mana ini? Nah, faktor persekutuan besarnya adalah yang paling besar. Ini adalah 5. 3. Nah, bisa kita lihat di sini faktor yang paling besar adalah 3. Lalu 1 dan 3 ini tak. Nah, tapi kalau faktor persekutuan besarnya berapa ini? 3. Nah, oke. Oke, sekarang kita tuliskan lagi. Kira-kira faktor dari yang nomor 4 ini, 27 dan 63. 27 dan 63. Oke, faktor dari 27 dulu. Faktornya adalah 1, jelas bisa. 3. Lalu berapa lagi? 9. Lalu 27 itu sendiri. Nah, oke, sekarang 63. 63 ini kira-kira bisa didapat dari mana ya? Oke, 1. Oke, apakah 2 bisa? 63 dibagi 2 karena bilangnya ganjil pasti tidak bisa. Kalau dibagi 3, oke, mendapatkan 21. Lalu berapa ya? Lalu kalau 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, 6. Nah, 6 apalagi? 7. Oke, 7 bisa. Lalu 9 bisa. Lalu sekarang 3 dikali 21. Oh, bisa 21. Lalu berapa lagi ya? Oke, sepertinya sudah cuma ini aja faktornya dari 63. Nah, dan 63 itu sendiri. Oke, dari sini sudah terlihat mana yang merupakan faktor persekutuan. Ya, faktor persekutuannya ada 9. Ada 3 ini sama dan 1. Nah, kira-kira kalau dari sini yang paling besar berapa? Ya, yang paling besar adalah 9. Jadi FVB-nya adalah 9 di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 5. Nomor 5 ini ada 50 dan 35. 50 faktornya kita tuliskan terlebih dahulu. Faktornya yaitu berapa itu? Mulai dari 1, 2 bisa, 3 tidak bisa, 5 oke bisa, 5 lalu 10. Nah, 10, 25, nah, dan 50 itu sendiri. Sekarang 35 kita tuliskan. 1 bisa, 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 5 bisa, 7 bisa, lalu berapa lagi? Ya, dan 35 itu sendiri. Nah, sampai di sini kira-kira yang menjadi faktor persekutuan antara 50 dan 35 adalah 1 dan 5. Ini bisa kita lihat. Nah, yang sama. Dan faktor persekutuan besarnya adalah 5. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk yang terakhir. Nah, di sini kita akan mencari faktor persekutuan dari 100 dan 75. Oke, kira-kira faktornya berapa ya? Mulai dari angka 1. Dari 100 dulu saja. 100 itu bisa dicari dari angka 1 kali 100 bisa, 2 dikali 50, 3 tidak bisa, 4 bisa, 4 kali 25, 5 bisa, lalu 6, 7, 8, 9, 10 bisa dikali 10. Oke. Kemudian
5 dikali 20 bisa. Lalu 4 dikali 25 dan berapa ini? 2 dikali 50, kemudian 1 dikali 100. Ini faktornya dari berapa ini? Dari 100. Nah, sekarang faktornya dari 75. Coba kita cari. 1, 2 tidak bisa, 3 bisa. Lalu berapa ya? 4. Oke, 5 bisa. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak bisa. 15 tidak bisa. 20 tidak bisa. Oke, berarti 25. Kalau 5 berarti dikali berapa ya tadi? Nah, sebentar. 5 dikali kira-kira berapa itu? Oh iya, 15. 15 bisa. Jadi 5 dikali 15 itu hasilnya adalah 75. Kita lanjutkan, setelah 15 ada 25 dan yang terakhir 75 itu sendiri. Nah, kalau dari sini bisa kita lihat, kita tandai kira-kira yang sama yang merupakan faktor persekutuan, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, 5 bisa. Lalu berapa lagi? Ya, kemudian ada 25 ini. Oke. Jadi kalau sampai di sini kira-kira yang merupakan faktor persekutuan besarnya adalah berapa? Ya, 25. Tepat sekali. Oke, silahkan kalau yang masih bingung, ini semua bisa dicatat. Lalu kita lanjutkan ke mari berlatih 14. Oke, di mari berlatih 14 halaman 60 berapa ini? 64. Nah, tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut ini menggunakan himpunan faktor persekutuan di dalam bukumu. Nah, jadi ini menentukannya seperti yang sebelumnya tadi, yaitu dengan menggunakan himpunan persekutuan, sama seperti yang Pak Wisnu contohkan tadi. Nah, kita kerjakannya dengan cara seperti itu lagi. Jadi faktornya dari 16 dan 25. Sekarang kita cari faktor dari 16 dan 25. Yang pertama kita cari faktor dari 16 dulu. Faktor dari 16 adalah 1, 2 bisa, 3 tidak bisa, 4 bisa. Lalu berapa lagi? 4, 8. Oke. Dan 16 itu sendiri. Kemudian 25, faktornya adalah, apakah 25 bisa dibagi 1? Bisa. Bagi 2 tidak bisa. 3, 4, 5. Oke. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian berapa lagi? Ya, tinggal satu lagi, yaitu 25. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau faktor persekutuan dari 16 dan 25 itu adalah angka 1. Satu-satunya faktor persekutuan antara 16 dan 25, berarti ini juga merupakan faktor persekutuan besarnya. Nah, jadi bisa kita tulis FPB-nya adalah 1. Nah, oke. Kemudian kita cari lagi di sini, yaitu faktor dari 12 dan 32. 12 dan 32. Faktor dari 12 terlebih dahulu kita tuliskan. 1 jelas, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. 12 bisa dibagi 1, 2, 3, 4. Bagi 5 bisa tidak bisa. Kemudian 6. Oke, dan 12 itu sendiri. Nah,
Kemudian kita cari faktor dari 32. Karena ini bilangan genap pasti ada 2. Oke, duanya juga ikut. 1, 2. Apakah 32 bisa dibagi 3? Tidak. Dibagi 4 bisa. Dibagi berapa lagi? 6 bisa. 7, 8. Oke, 8 bisa. 9, 10 tidak bisa. 11 tidak bisa. 12, 13, 14, 15, 16 bisa. Nah, 4 dikali berapa itu? Oh iya, 6 tidak bisa. Tidak ada pembagian 32 dibagi 6 itu tidak ada. Nah, 1, 2, 4, 8, 16. 16 ya. 16 dikali 2, 4 dikali 8, dan 1 dikali 32 itu sendiri. Oke, sampai di sini bisa kita lingkari kira-kira yang sama angka berapa saja. Nah, ada angka 1. Oke. Lalu ada angka 2 dan angka 4. Nah, jadi sudah terlihat kira-kira faktor persekutuan besarnya itu adalah ya, FPB-nya bisa kita tuliskan. FPB-nya adalah 4 dari 12 dan 32 ini. Nah, oke, selanjutnya akan kita cari FPB dari 18 dan 30. Oke, 18 kira-kira faktornya berapa saja ya 18 ini? 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, 6 bisa. Oke, lalu ada 9 dan 18 itu sendiri. Oke. Kemudian 30 kita cari. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 5 bisa, 6 bisa. Lalu ada 10. Kemudian ada lagi 15 dan 30 itu sendiri. Sekarang bisa kita tandai kira-kira yang mana yang merupakan faktor persekutuan dari 18 dan 30 ini. Nah, 1 ya, 2, 3. Nah, kemudian ada 6. Apakah ada lagi? Oh, ini saja yang sama. Jadi kalau ini bisa kita lihat ada banyak sekali, tapi yang paling besar tetap adalah 6. Jadi bisa kita tuliskan FPB-nya adalah 6. Oke, jadi seperti itu. Kemudian nomor berapa ini? 1, 2, 3 sudah. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita cari FPB dari 44 dan 56. 44 sendiri. Apakah 44 bisa dibagi 1? Bisa. Dibagi 2? Bisa. Dibagi 3? Tidak. Dibagi 4? Bisa. 5? Tidak ada. 6? 7? 8? 9? 10? 11. Oke. Lalu berapa lagi kira-kira? Ya. Kemudian ada 22. Nah, dan 44 itu sendiri. Kemudian sekarang 56. 56 ini kira-kira bisa kita bagi berapa ini? Nah, ini bisa kita bagi dengan angka 1. Nah, tentu saja 2 karena dia merupakan bilangan genap. 3 bisa atau tidak ya? Tidak bisa. 4 ini berarti bisa 4. 5 tidak bisa. 6
56 berarti tidak bisa. 7, nah kira-kira kalau bagi 7 bisa apa tidak? 7. Oke, berarti 56 kira-kira bisa dibagi 7 atau tidak kira-kira ya? Jangan lupa kalau 56 itu bisa dibagi 7, hasilnya berapa? 8. Oke. Setelah ini berapa lagi ya? 9 tidak ada, 10 tidak ada juga, 11 tidak bisa, 12. Nah, apakah 56 ini bisa dibagi 12? Tentu saja tidak bisa. 56 dibagi 13 ya juga tidak bisa. 14 ini juga tidak bisa. 16, 17 dan seterusnya itu tidak bisa. Kemudian 56 dibagi berapa itu? Oh iya, 56 itu bisa dibagi 14 ya. Tadi kan 4 ya, sudah kita bagi 4, hasilnya adalah 14 itu. Jadi 56 bisa dibagi 14. Kemudian yang belum adalah 28 dan 56 itu sendiri. Nah, sampai di sini bisa kita lihat kalau faktor persekutuan antara 44 dan 56 ini ada berapa saja? Ya, 1, 2, 4, 11 tidak bisa, 22. Nah, ini sudah beda semua. Jadi FPB nya kira-kira berapa ini? Ya, FPB nya adalah 4 itu sendiri. FPB nya adalah 4. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 5, yaitu FPB, mencari FPB dari 42 dan 24. Nah, 42 kita cari kira-kira faktornya berapa saja. 1 bisa, 2 bisa, 3 ini bisa, 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, 6 ya, 6, 7 ini bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 tidak bisa. Oke, lalu ada 21. Nah, oh iya, bentar, 3 itu berarti perlu dikalikan 12. Bukan sih, 3 dikalikan ya, 3 dikali 14. Nah, 3 dikali 14 ini hasilnya adalah 42. Kemudian ada berapa lagi itu? Ya, ada 21 dan ada 42 itu sendiri. Sekarang faktor dari 24 kita tuliskan. 1, 2, nah 3, 4, lalu ada 24 itu ada lagi 6. Nah, 7, 8, 9, kemudian 12. Oh iya, 3 dikali 8 bisa, jangan lupa 8 dikali 3 ya, 12. Kemudian terakhir adalah 24 itu sendiri. Kalau dari sini bisa kita lihat yang mana yang merupakan faktornya. Faktor dari 24 dan
42 ini. Faktor persekutuannya adalah 1, ini 2, 3, oke. 4, 5, ada 6. Ya. 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat kalau di sini faktor persekutuannya adalah berapa itu? Ya, yang merupakan faktor persekutuan dari 42 dan 24 adalah 6 ya. Bisa kita tulis FPB-nya adalah 6 sini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah faktor dari 31 dan 32. Nah, kalau ini ada yang bisa memperkirakan hasilnya berapa? Tidak perlu menulis lama-lama karena ini satunya adalah bilangan prima dan satunya adalah bukan bilangan prima. Jadi pasti sekarang kita tuliskan faktor dari 31. Nah, 31 ini bilangan prima. Kalau bilangan prima cuma punya faktor itu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian 32 ini bukan bilangan prima. Nah, yang jelas dia punya faktor berapa? 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, tapi coba kita tuliskan semua yang merupakan bilangan faktor dari 32. Nah, ini sudah kita tuliskan sebelumnya 1, terus 2, lalu 4, nah 8, 16 dan 32 itu sendiri. Kalau dari sini bisa kita lihat langsung yang merupakan KPK dan yang merupakan FPB dan satu-satunya faktor persekutuan antara 31 dan 32 adalah angka 1 ini. Oke. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini FPB-nya itu 1. Oke, seperti ini. Nah, Pak Wisnu harap di Mari Berlatih 14 ini tidak ada yang punya kendala. Nah, sekarang Pak Wisnu akan hapus semuanya. Nah, kita lanjutkan di Mari Berlatih 15 yang Pak Wisnu sudah sampaikan sebelumnya. Nah, jangan lupa kalau mau mengerjakan menggunakan pohon faktor, nah yang perlu kita cari atau kita lihat itu setelah faktorisasinya. Kalau seperti ini kan bisa kita lihat faktorisasi dari 72 dan 60. 72 itu 2 pangkat 3 kali 32, lalu 60 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, jadi yang perlu kita tuliskan untuk mencari FPB-nya itu merupakan pangkat yang sama yang kecil. Nah, yang kecil saja. Pokoknya cari yang sama yang kecil. Jadi yang namanya faktor persekutuan, jadi faktornya dicari yang sama. Oke. Faktor persekutuan. Kalau kelipatan persekutuan berarti kelipatannya yang sama. Nah, jadi kalau KPK itu semuanya ditulis, yang cari yang besar-besar. Sedangkan FPB atau faktor persekutuan besar ini dicari kelipatan yang sama yang kecil, itu yang ditulis. Nah, dan cuma yang sama aja. Kalau nggak sama nggak perlu ditulis. Oke, kita lanjutkan di Mari Berlatih 15 ini. Di Mari Berlatih 15 ini kita diminta untuk mencari 6 lagi. Oke. 6 lagi kita cari. Nah, sekarang kita mencari faktor dari 9 dan 24. 9. Kita langsung buat pohon faktornya. Berarti ada 3 dan 3, lalu 24. 24 ini ada 2, 12, lalu berapa lagi? 2, 6, nah, 2 dan 3. Oke.
Berarti ini kalau kita tuliskan faktorisasinya kira-kira jadi berapa? Yaitu 3 pangkat 2 dan satunya 24 itu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, bisa kita langsung lingkari kira-kira yang mana faktor persekutuannya perlu kita tulis. Oke, ini sama-sama punya 3. Oke, berarti 3 yang lebih kecil adalah, nah ya, kita pilih adalah yang ini. Lalu 22 pangkat 3 ini cuma dimiliki 24 atau faktor yang faktor 2 ini cuma dimiliki 24. Jadi FPB dari 9 dan 24 ini adalah berapa? Ya, FPB-nya adalah 3. Nah, seperti ini. Nah, FPB-nya adalah 3. Oke? Sudah cukup jelas, kita hapus dan lanjutkan. Selanjutnya yaitu FPB dari 8 dan 42. 8 bisa kita tuliskan di sini. Faktornya adalah 2, hasilnya 4. Lalu kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Nah, jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 1, 2, 3. 3. Lalu faktorisasi dari 42 sekarang kita buat. Bisa dibagi 2, hasilnya adalah berapa ini? 21. Kemudian dibagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 7. Nah, berarti faktorisasinya adalah 2 dikali 3 dikali 7. Nah, sampai di sini sudah terlihat kalau dia mempunyai faktor yang sama, yaitu angka, ya cuma angka 2 saja yang sama ini. Nah, sedangkan angka 2 sendiri di sini yang lebih kecil adalah yang mana? Ya, di sini. Yang 2 pangkat 1 atau 2 yang nggak punya pangkat ini, yang nggak dituliskan pangkatnya. Jadi bisa kita tuliskan kalau di sini FPB-nya berapa? Yaitu 2. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali di nomor 3. Nomor 3 ini kita diminta untuk mencari FPB dari berapa ini? Dari 12 dan 46. Nah, oke, dari 12 kita bisa bagi dengan angka 2, hasilnya adalah 6. Sedangkan 6 bisa dibagi dengan angka 2, hasilnya adalah 3 dan sudah habis. Ini dengan tinggal 3 dan 1, tidak perlu saya tuliskan. Oke, selanjutnya 46 bisa dibagi dengan angka 2, hasilnya adalah 23. Nah, sedangkan 23 sendiri ini tidak memiliki faktor lain selain 1 dan 23, karena 23 sudah merupakan bilangan prima. Nah, kalau dari sini kita tuliskan faktorisasinya 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, satunya adalah 2 kali 23. Nah, sudah bisa menebak kira-kira faktorisasinya. Dari faktorisasi ini yang merupakan KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya bisa kita lihat ini sama-sama punya faktor 2 dan yang lebih kecil adalah yang 2 ini. Ada lagi yang sama? Tidak ada, jadi tidak perlu lagi kita cari yang lain, dan FPB-nya berarti adalah 2. Oke, seperti ini. Nah, bisa kita hapus semuanya.
Kita lanjutkan. Kemudian ada FPB dari 90 dan 108. Kita cari dengan pohon faktor 90 itu faktornya berapa saja. Yang pertama adalah kita bisa bagi menjadi 2, kemudian kita dapatkan 45. Nah, lalu 45 kita bisa bagi dengan 5, yang hasilnya adalah 9, dan 9 bisa kita bagi dengan 3. Nah, 3 ini hasilnya adalah 3 lagi. Jadi kalau faktorisasinya kita tulis adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang kita cari 108. 108. Nah, karena genap pasti bisa dibagi 2, hasilnya adalah berapa kira-kira? 54. Oke. 54 masih genap, bisa kita bagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 27. 27 berarti bisa dibagi berapa? 3. Hasilnya adalah 9, dan 9 bisa dibagi dengan 3 lagi. Nah, ini kalau kita tuliskan faktorisasinya, kita tuliskan di sini, yaitu 2 pangkat 2 dikali berapa ini? 3 pangkat 3. Nah, sekarang bisa kita lihat ini yang merupakan KPKE, yang merupakan FPB, kira-kira angka berapa di sini? Sama-sama punya faktor angka 2. Nah, yang lebih kecil yaitu 2 ini. Sama-sama punya faktor angka 3, yaitu 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Berarti yang kita pilih yang mana? Ya, 3 pangkat 2 di sini. Jadi kita bisa tuliskan FPB-nya yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3. Hasilnya adalah 18. Oke. Nah, ini FPB dari 90 dan 108. Nah, bisa kita lanjutkan kembali. Nah, kita hapus semuanya. Nah, sekarang kita ke nomor 5 yaitu 99 dan 99 dan 165. Oke, kita cari dulu dari 99. Nah, 99 ini punya faktor, yaitu pertama adalah berapa ya? 3. Nah, hasilnya adalah 33. Lalu 33 ini punya faktor 3 lagi, hasilnya adalah 11. Nah, dan 11 ini merupakan bilangan prima. Kemudian 165. Bisa kita cari kalau ini faktor yang pertama itu jelas bisa dibagi dengan angka 5. Ya. Berarti hasilnya berapa itu? 33. Nah, 33 itu kalau dikali 5 itu hasilnya adalah 165 ini. Nah, lalu 33 bisa kita bagi dengan angka berapa ini? 3. Hasilnya adalah 11. Nah, berarti ini nanti sudah terlihat kira-kira FPB-nya berapa. Coba sekarang kita tuliskan pohon faktornya, faktorisasinya. 3 pangkat 2 dikali 11. Yang satunya 3 dikali 5 dikali 11. Oke. Nah, dari sini bisa kita
cari kira-kira yang mana yang merupakan faktor untuk FPB-nya. Sama-sama punya faktor 3, yang lebih kecil adalah yang ini. Sama-sama punya faktor 11. Nah, berarti bisa kita tulis salah satu, karena hanya satu yang punya faktor 5, jadi 5-nya tidak kita hitung atau tidak kita ikutkan. Dan FPB-nya berarti sama dengan 3 dikali 11, hasilnya adalah 33. Oke, sampai di sini. Nah, tidak ada yang bingung kan sampai di sini? Bisa kita lanjutkan lagi untuk faktor selanjutnya, yaitu 324 dan 128. Nah, ini banyak sekali angkanya. 324 kita bisa bagi dengan angka berapa ini? 2. 324 ini bisa kita bagi 2, hasilnya adalah 100 berapa itu? 62. Nah, 162 ini karena masih genap, kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 81. Oke, ada yang masih ingat kira-kira 81 bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi dengan 3. Nah, sebenarnya 9, tapi ini bisa dibagi dengan 3. Oke. Nah, kira-kira kalau dibagi 3 hasilnya berapa? 27. Nah, 27 bisa dibagi dengan 3 lagi, hasilnya adalah 9. Dan 9 bisa dibagi dengan 3 lagi, hasilnya adalah 3. Oke, ini tadi 324. Lalu selanjutnya 128. 128 ini faktorisasinya, nah kita bisa bagi dengan angka 2. Hasilnya berapa? Yaitu 64. Oke. 64 bisa dibagi dengan angka berapa lagi? Yaitu 2. Hasilnya adalah 32. 32 bisa kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 4. 4 bisa kita bagi lagi, hasilnya bukan 4 tapi 8 maksudnya. 16. Nah, ini Pak Wisnu terlalu cepat. 2, 8, 8, 2, 4, 4, 2, dan 2. Wah, sampai di pojokan. Sekarang bisa kita hitung. Ini faktorisasi dari 324 ini, yaitu 2 dikali 3. Nah, faktornya 2 dan 3. Sekarang kita hitung faktornya 2-nya ada berapa? 2, sedangkan 3-nya ada 4. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Sedangkan 128 ini merupakan 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 2 pangkat 7. Nah, sama-sama punya faktor 2. Kira-kira mana yang lebih kecil? Ya, bisa kita lihat faktor yang lebih kecil adalah 2 pangkat 2. Nah, berarti bisa kita tuliskan FPB-nya adalah 2 dikali 2 atau sama dengan 4. Nah, oke, jadi FPB dari 324 dan 128 itu adalah 4. Oke. Ya, ini yang bisa Pak Wisnu sampaikan untuk pengerjaan yang sebelumnya setelah ini, yaitu menentukan FPB dan dari 2 bilangan menggunakan tabel. Nah, untuk materi yang ini, untuk yang materi menggunakan tabel ini, karena kita sudah mempelajari dengan 2 cara, yaitu dengan mendata faktornya dan dengan menggunakan pohon faktor ini. Nah, ini hanya kita jadikan pengetahuan saja bagaimana caranya. Nanti untuk pengerjaan yang di
di apa ya, di soal, nah, kita tidak akan menggunakannya. Nah, menyelesaikan masalah. Nah, ini yang menentukan FVP dari dua tabel ini. Yang pertama itu misalkan ini ada 8 dan 12. 8 dibagi 12. Nah, bagilah 8 dan 12 dengan bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Bilangan yang dapat membagi habis 8 dan 12 adalah 2. Jadi 8 dan 12 ini bisa sama-sama dibagi berapa ya yang bilangan prima? Oh, 2. Nah, sebenarnya kan kalau 8 dan 12 bisa dibagi dengan angka 4 misalnya. Nah, 3 tidak bisa, 4 itu bisa. Nah, tapi 4 itu bukan bilangan prima, sedangkan bilangan prima terbesarnya adalah 2. Kemudian di langkah ketiga, tulis hasil pembagian 8 dan 12 dengan 2 di kolom kiri dan kanannya. Hasilnya kita tuliskan di kanan dan kirinya, yaitu hasilnya kira-kira berapa, coba kita tuliskan di sini. Kita isi. Nah, hasilnya itu berapa kira-kira? 8 dan 12 itu. Hasilnya kalau 8 itu dibagi 2 hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4 dan 12 itu hasilnya adalah 6. Nah, kita tulis di sini. Nah, kemudian ini dibagi lagi. Kemudian dibagi kembali hasil pembagian langkah 3 dengan bilangan prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Bilangan tersebut adalah 2. Tuliskan 2 pada kolom di tengah. Setelah angka 2 pertama, tulis hasilnya di kanan dan kirinya. Nah, bisa dibagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 dan ini hasilnya adalah 3. Ulangi langkah 4 jika dua bilangan hasil pembagian pada langkah 4 masih dapat dibagi oleh bilangan prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, ini karena bilangan hasil pembagian langkah 5 sudah tidak dapat dibagi oleh bilangan prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut, maka FVP dari 8 dan 12 didapat dengan mengalihkan seluruh bilangan pada kolom tengah, yaitu 2 dan 2. Maka simpulan hasilnya adalah FVP dari 8 dan 12 adalah 4 ini. Nah, jadi FVB-nya itu dicari di tengahnya. Misalkan ini masih sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama, seperti itu. Nah, itu hanya untuk pengetahuan saja. Nanti silahkan di Mari Berlatih 16 ini dan Siapa Berani kalian kerjakan setelah ini. Nah, ini kan Pak Wisnu minta yang di Siapa Berani ini ada berapa ini? Ada 3 faktor. Nah, ini Pak Wisnu contohkan dari salah satu. Pak Wisnu ambil yang ini, yang nomor 3, yang kelihatannya paling susah. Faktor dari 60, nah, FVP dan KPK dari 62, 64 dan 70. Kita cari dulu ini faktorisasinya, kita tuliskan 60. Kita lihat 60. Kalau 60 itu bisa dibagi 2, hasilnya 30. Kemudian ini 3, hasilnya adalah 10. Kemudian 2 dan 5. Nah, jadi faktorisasinya adalah 1, 2. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kemudian ada 64, kita cari juga. 64 ini bisa kita bagi 2, isinya ada 32. Dibagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 16. 2 lagi
8. Dan terakhir, bukan belum, 2 lagi 4. Nah, ini baru terakhir. Ya, 2. Jadi 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2 pangkat 6. 6. Yang terakhir ada 70. Nah, 70 ini bilangan genap. Nah, pasti bisa dibagi 2. Satunya jadi berapa ini? 35. 35 ini bilangan yang berakhiran 5. Pasti bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 7. Jadi di sini, nah, bisa kita lihat kalau ini mempunyai faktorisasi, yaitu 2 terus berapa ini, dikali 5 ya, dikali 7. Oke. Nah, sekarang kita simpan dulu faktorisasinya biar nanti tidak tumpang tindih. Nah, faktorisasinya kita simpan dulu, kita tuliskan di sini. Yang pertama 60. Oke, ini aja tepat. Kamu tulis biasa saja. Ya. 60 ini berapa itu tadi? Yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Sedangkan 64 faktorisasinya adalah 64 ini 2 pangkat 6. Nah, kita hapus, ya nggak perlu. Lalu 70 ini faktorisasinya adalah 2 dikali 5 dikali 7. Oke. Nah, yang bawah kita hapus dulu. Nah, oke. Nah, untuk KPK dan FPB, KPK-nya Pak Wisnu akan tandai dengan warna merah. Seperti biasa, kalau KPK itu berarti semua yang sama yang paling besar. Nah, mulai dari faktor 2 semuanya ada. Nah, yang paling besar yang mana? Ya, ini 2 pangkat 6 ini. Kemudian apakah ada lagi? Nah, sedangkan 3 yang paling besar ini ada faktornya 3. Nah, ini. Kemudian ada 5. Oke, ini ada. Kita ambil 1 karena sama, dan 7. Nah, berarti kita kalikan semuanya ini. 2 pangkat 6, 3, 5, dan 7. Nah, jadi KPK-nya 2 pangkat 6 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Nah, kita bisa kalikan di sini. Berarti 3 dikali 5 dikali 7. Nah, di sini sama dengan 64 dikali berapa ini? 357. Berarti berapa ini? 5 dikali 7 itu 35. 35 kalau dikalikan 3 itu hasilnya adalah 105. Nah, jadi 64 dikali 105. Kira-kira hasilnya berapa ya itu? Wah, sampai 6 ribuan. 6.000 berapa itu? Sekitar 6.700-an, 800. 6
104 kali 64. Nah, 4 kali 4 8. Kok 8? 4 kali 4 itu 6. Simpan 1. 0 kali 4 0. Nah, 16. Ya, 416. 4 dikali 6 sekarang hasilnya adalah 4. Simpan 2. Kita tulis 2-nya di sini. Nah, 624. Nah, sekarang kita tambahkan. Ini 6, ini 5, ini 6 dan 6. Oh, tidak sampai 680. Jadi KPK dari 60 dari berapa ini? 60, 64 dan 70 adalah 6.656. Wah, banyak sekali. Nah, sampai di sini kalian jangan sampai bingung atau kira-kira bagaimana caranya. Nah, caranya ya seperti ini. Seperti biasa, sama dengan KPK dari dua bilangan. Kalau 3 bilangan juga seperti ini, kita cari. Nah, kita cari yang sama. Kok yang sama? Kita cari semua yang paling besar faktornya dari KPK yang akan kita cari, bilangan-bilangan dari KPK yang akan kita cari. Seperti 60, 64 dan 70 ini kita ketemukan bilangannya adalah 2 pangkat 6, 3, 5 dan 7. Nah, bilangan yang merupakan penyusun dari KPK-nya. Lalu kita kalikan semuanya. Nah, sekarang ini kita cari yang merupakan FPB. Oke, seperti biasa kalau FPB itu kalian cari semuanya yang sama. Nah, faktor 2, apakah semuanya ada 2? Ada. Yang paling kecil yang mana? Nah, ini dia. Yang paling kecil adalah 2 yang tidak ada pangkatnya atau 2 pangkat 1 sebenarnya. Kemudian apakah semuanya ada pangkat 3? Tidak ada. Semuanya ada pangkat 5? Tidak ada. Semuanya ada pangkat 7? Tidak ada. Jadi yang ada cuma 2 ini saja. Jadi bisa kita tuliskan kalau kurang besar. Kalau FPB-nya ini berarti berapa? 2. Nah, oke, seperti ini. Nah, nanti setelah ini silahkan dicari untuk ini yang lain. Nah, untuk yang ini nomor 3 ini kita sudah kerjakan, Pak sudah contohkan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, silahkan untuk mari berlatih 16 itu nanti tidak perlu memakai tidak perlu memakai tabel, kita kerjakan seperti biasanya biar kalian tidak tambah pusing ini caranya gimana lagi. Nah, yang penting kalian sudah menguasai 2. Yang pertama adalah dasarnya menggunakan mencari faktor yang sama secara manual, dan satunya adalah menggunakan pohon faktor. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengerjakan. Jadi yang tabel hanya kita gunakan untuk pengetahuan saja. Kalau ada cara lain mencari FPB. Nah, untuk yang siapa berani nomor 1, 2, dan 4 nanti silakan dicari seperti yang Pak Wisnu contohkan barusan. Oke, sekian dulu yang bisa Pak Wisnu sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.